Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Vergita Fitri Ardana dengan NPM D1E019012 dari program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Nah, di kesempatan kali ini aku pengen berbagi kepada kalian semua bagaimana sih cara aku mengerjakan soal-soal dari korelasi product moment, korelasi parsial, dan korelasi ganda yang merupakan soal-soal ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar statistik sosial yang diampu oleh Ibu Heni Nopianti SSMSI. Di kesempatan kali ini Ibu Heni memberikan ujian akhir semester kepada teman-teman aku semua berupa 4 paket soal, yang mana kebetulan aku mendapatkan paket kedua yaitu paket B. Langsung disimak aja videonya. Bagaimana sih cara aku mengerjakan soal dari ujian akhir semester mata kuliah pengantar statistik sosial ya, yang oleh Ibu Heni ini. Kalian bisa lihat di sini aku dapat soal B nih guys, soal B dari 4 jenis soal. Itu ada jenis soal A, jenis soal B, jenis soal C, dan jenis soal D. Aku kebetulan dapatnya yang B teman-teman. Jadi ini langsung aja aku bacain ya. Di sini kita bisa lihat soalnya dilakukan penilaian terhadap 17 mahasiswa prodi perpustakaan Unisbu dengan hasil sebagai berikut. Jadi ini kita bisa lihat ya. Ini teman-teman ada 17 nih. Dari 1 sampai 17. Oke. Kemudian juga di sini ada kolom penilaian, kolom skor I, skor J, dan skor K, di mana di bawahnya ini kita harus mencari jumlah dari per kolomnya tersebut itu kan teman-teman. Jadi nanti kita harus ngitung nih jumlah dari 1 sampai 17 ini berapa sih nanti setiap kolomnya kayak gitu. Dan juga kita perlu tahu nih di sini ada skor I dengan simbol artinya itu I motivasi berprestasi, yang J itu orientasi nilai hidup, dan K itu perilaku prestatif mahasiswa nih teman-teman. Oke, kita langsung aja. Mungkin teman-teman yang udah pernah belajar TIK di SD-nya atau di SMP atau mungkin di SMA yang baru belajar TIK pasti kayaknya masih ada ingat ya gimana sih cara menjumlahkan itu. Kita seperti biasa dong, kita masukin rumus sum. Kalau aku bilangnya sum ya, ingatnya bubur sum-sum ini. Kita masukin aja sama dengan, kemudian seperti biasa sum yang di caps lock, terus buka kurung. Kemudian kita tag dari atas sampai ke bawah dari nomor 1 sampai 17. Udah tuh kelihatan ya di kolom, dan kemudian langsung kita tutup kurungnya teman-teman. Tutup kurung dan di enter. Nah, seperti itu teman-teman, langsung keluarkan nilainya. Berapa sih jumlah dari yang udah ada dari skor ini teman-teman. Kemudian sama seperti di skor I, untuk menghitung jumlah dari skor J dan skor K juga rumusnya masih sama aja. Kalian langsung masukin seperti tadi ya, sama dengan sum buka kurung, langsung di-tag dari atas sampai ke bawah, dari 1 sampai 17, kemudian tutup kurung, dan enter. Ini juga sama aja, sama dengan sum buka kurung, nomor 1 sampai 17, kemudian tutup kurung, enter. Udah keluar ya. Udah keluar jumlahnya. Dan kita tadi aku juga lupa bacain, ini di sini ada instruksi ya teman-teman, ada instruksi. Di mana instruksinya ini ada 6 nomor di mana yang 1, 2, dan 3 ini kita disuruh mencari RIK, RJK, dan RIJ, yang mana nanti kita mengerjakannya itu akan menggunakan rumus dari korelasi produk momen. Kemudian ada nomor 4 dan 5, ini kita disuruh mencari RIK titik J dan RJK titik I, di mana nanti kita akan mengerjakannya menggunakan rumus dari korelasi parsial. Dan untuk yang nomor 6 sendiri kita disuruh mencari RK titik IJ. Nanti di situ kita menggunakan rumus dari korelasi ganda gitu teman-teman. Dan juga terakhirnya jangan lupa untuk dianalisis. Itu dia yang penting, poin pentingnya. Nah, langsung aja gimana sih cara ngerjainnya? Nah, ini kalau kalian lihat di layar di sebelah kanan ini udah ada rumus-rumus yang aku tempelin ya. Ini rumus-rumus yang pertama ini ada rumus korelasi produk momen dari Pearson. Kemudian yang di bawahnya ini ada rumus dari korelasi parsial jenjang pertama. Kalau kita ngerjainnya pakai yang jenjang pertama ya, kalau yang disuruh dari Ibu Heni. Dan untuk yang rumus ketiga ini ada korelasi ganda 2 prediktor ya teman-teman. Karena disuruh juga aku menggunakan korelasi ganda 2 prediktor. Jadi ngerjainnya juga nanti 2 prediktor gitu.
Nah, yang pertama kita ngitung dulu korelasi produk momen. Gimana sih cara ngitung korelasi produk momen? Korelasi produk momen itu bisa dihitung secara manual dan juga untuk Excel bisa. Kalau kalian di sini juga ngeliat ya, kalau yang di sebelah kiri ini rumus-rumus manual, baik itu korelasi produk momen, parsial, dan ganda. Kemudian yang di sebelah kiri itu rumus yang untuk dimasukkan nanti pas di Excel. Kalau kalian menggunakan Excel seperti aku sekarang ini, nah kalian masukin yang di sebelah kanan nih. Oke, kita balik lagi tadi di korelasi produk momen. Gimana cara ngitungnya? Kita bisa baca di sini perintahnya itu menu formula di Excel, kemudian pilih function, klik statistik, klik Corel, isilah alamat pada array 1, data variabel i kalau dicontoh, dan array 2, variabel j, lalu oke. Nanti ketemu hasilnya. Ini dicontoh ya, kalau ini contoh kita menyesuaikan aja. Berarti kalau kita misalnya dicari RIK, berarti kita masukin nanti di array 1-nya I dan array 2-nya itu K. Jadi langsung aja kita praktekin, kita kasih sama dengan. Kemudian buka formulas ya guys, formulas baru nanti ketemu more function. Ketemu more function, klik statistical, terus nanti kalian klik Corel, pilih Corel. Nah, muncul nanti array 1. Nah, array 1, tadi kita disuruh cari yang I dulu ya, RIK, berarti array 1-nya I. I kita pilih dari nomor 1 sampai nomor 17-nya. Kemudian di array 2 itu K. Kita tadi sudah nyari RIK. Berarti array 2-nya itu K ya. Dari skor K. Dari 1 sampai 17 lalu kita okein. Dan keluar juga hasilnya. Buat teman-teman nih by the way. Kalau misalnya Microsoft Excel kalian belum di ini ya, belum dirombak-rombak gitu kolom-kolomnya, jarak kolomnya. Nanti kalian rombak dikit soalnya kalau di besaran kolomnya itu seperti pada biasanya itu nanti beberapa angka di belakang komanya bakal nggak kelihatan. Jadi nanti coba kalian perlebar dikit kayak aku gini. Nah aku kemarin tuh kayak gini posisinya agak kecil, jadi cuma beberapa angka yang kelihatan, dan pas aku gedein ternyata angkanya banyak banget guys, seperti itu. Nah oke, kayaknya kita lanjutin aja cara ngitung yang RJK. Nah, RJK sama aja seperti yang kita kerjain di RIK tadi. Kita masukin sama dengan, kemudian formulas, pilih more function, statistical, dan pilih Corel. Udah pilih Corel, masukin array 1. Tadi kan kita disuruhnya RJK ya guys. Berarti kita pilih kolom J. Kolom J. Kolom J kita pilih dari 1 sampai 17. Kemudian kita beralih ke array 2. K ya, karena di perintah tadi RJK. Kita pilih dari awal sampai bawah, kemudian di okein dan keluar hasil. Begitu pula juga yang RIJ. Nah, RIJ ini sesuai sama yang dicontoh ya guys. Kalian bisa contoh aja sih kalau yang ini. Masukinnya juga seperti biasa, masukin sama dengan formulas, more function, statistical, kemudian Corel, array 1 berarti I ya, array 1-nya I. Nah, ini dia I dari A1 sampai 17. Kemudian pindah ke array 2-nya, berarti array 2-nya itu J ya, karena RIJ dia dicari. RIJ dari nomor 1 sampai 17, kemudian enter atau oke. Keluar hasilnya seperti ini guys, teman-teman ya, udah bisa dilihat. Untuk hasil korelasi produk momen dari RIK itu sama dengan 0,527551621, kemudian di RJK hasil korelasi produk momennya 0,9693 sorry aku salah baca di sini, 0,69636184. Dan untuk yang RIJ-nya itu sama dengan 0,579621111 ya teman-teman. Nah, aku mau ngerjain dulu soal korelasi parsial jenjang pertama dulu, baru nanti kita kelarin korelasi ganda dan baru kita kerjain nilai persen hubungnya, dan nanti baru kita cari batasan acuan kritis korelasi. Oke? Lanjut, kita cari hasil dari korelasi parsial jenjang pertama pada soal RIK.J. Nah, kalian bisa lihat di sini ada rumus manualnya dan juga ada rumus Excel ya, karena kita ngitung di Excel berarti kita masukin rumus yang di Excel teman-teman. Rumusnya bisa kalian lihat di sini. Ini sebagai contoh aja ya, kebetulan karena ini RIJ.K. Berarti nggak ada di sini, kalian nggak bisa contoh kayak tadi ya. Kalau yang di korelasi produk momen dia udah ada RIJ, berarti bisa langsung nyontoh aja. Karena di sini nggak ada, berarti kita harus tukerin posisi huruf-hurufnya nih. Kalau udah aku catat ya teman-teman, karena aku juga harus cepat. Ini durasinya kepanjangan banget, nanti lama banget ininya.
langsung aja aku masukin rumusnya. Itu kalian bisa contoh di sini ya teman-teman, atau ikutin aku juga. Itu rumus yang udah aku dapat itu kita harus masukin sama dengan, kemudian masukin buka kurung, 2 kali buka kurung, terus masukin RIK-nya. RIK-nya kita klik, RIK, klik. Nah, oke, terus tutup kurung. Terus min, buka kurung lagi. Terus RJK-nya itu kita klik dan tutup kurung lagi. Oh sorry, dia nggak tutup kurung, dikali dulu teman-teman. Dikali kalau di Excel itu pakai tanda bintang ya teman-teman. Dikali sama RIJ. Oh kebalik, sorry, aku kebalik ini teman-teman. Aku ulangin lagi ya. Sama dengan buka kurung 2 kali, kemudian RIK, kita klik RIK-nya, tutup kurung, kemudian minus, buka kurung lagi, klik RIJ, kemudian dikali dengan RJK. Kalau kalian lihat dari rumus pasti kalian bakal ketemunya tuh sama RKJ. Tapi kalau misalnya hurufnya kebalik ya, misalnya kayak di sini ada RIK, berarti nanti kebalikannya RKI, atau mungkin nanti juga ketemu RJK. Di sini kan RJK, nanti kebalikannya tuh RKJ dan sebagainya gitu, bakal kebalik. Itu kalau untuk di koreksi produk itu masih sama hasilnya teman-teman. Jadi nggak perlu kalian hitung ulang lagi, tapi nanti hasilnya udah muncul kok sama aja. Nah kalau udah dianalisis dari soal dari rumus itu, nanti di sini di soal yang ini kalian bakal ketemu RKJ yang mana itu sama dengan RJK. Kita klik RJK-nya, kemudian tutup kurung, terus dikasih slash atau garis miring, buka kurung lagi 3 kali, kemudian masukin angka 1, terus minus, buka kurung, kemudian klik RIJ ya teman, RIJ pangkat 2, kemudian tutup kurung 2 kali, dikali dengan buka kurung 1 dikurang buka kurung, kemudian masukin RKJ atau RJK-nya teman-teman. Nah udah dapat itu ya, kemudian dipangkatin 2, kemudian langsung tutup kurung 3 kali, pangkat 2, masukin 0,5 teman-teman. Terus langsung kita enterin aja. Oh sorry, aku lupa, di belakangnya itu harusnya ada tutup kurung lagi ya teman-teman. Jadi nanti setelah 0,5 itu bakal harus kita kasih tutup kurung lagi. Nah sama dengan yang RIK.J, untuk pengerjaan soal RJK.I juga seperti itu. Jadi kita masukin rumusnya yang udah aku catat. Untuk teman-teman yang bingung gimana sih cara masukin, kalian bisa analisis lagi aja dari rumus yang udah aku jelasin atau yang udah tertera di layar ya di sebelah kanan itu. Kita masukin sama dengan, kemudian buka kurung 2 kali, kemudian klik RJK, tutup kurung, kemudian minus, buka kurung lagi, kita masukin RIJ, nilai RIJ-nya, dikali dengan RIK, kemudian tutup kurung 2 kali, kemudian dikasih garis miring, buka kurung 3 kali, kemudian kita masukin 1 dikurang, buka kurung, itu RIJ, kita masukin RIJ-nya teman-teman, RIJ, kemudian pangkat 2, udah pangkat 2 ditutup kurung 2 kali, kemudian dikali, buka kurung lagi, kemudian masukin 1 dikurang, buka kurung, RIK ya teman-teman, RIK, kemudian pangkat 2, tutup kurung 3 kali, kemudian pangkatin lagi, masukin 0,5, kemudian tutup kurung, karena tadi lupa ya. Sekarang kita tutup kurung dan enter. Nah, keluarkan hasilnya. Dia hasilnya teman-teman, kalau kita ngitung korelasi parsial jenjang pertama menggunakan rumus Excel yang udah tertera di sini. Nah, selanjutnya aku bakal ngasih tahu gimana sih untuk ngerjain soal dari korelasi ganda 2 prediktor ya teman-teman. Rumusnya juga udah aku analisis sendiri. Di sini kalau kalian lihat rumus yang sebenarnya, ini rumus contoh juga sebenarnya teman-teman. Ini untuk yang manual dan ini rumus contoh karena di sini minta RK.IJ ya. Ini sama sebenarnya. Jadi kalau kalian lihat di contoh ini teman-teman, ini udah rumus masukannya. Jadi kalian tinggal ikutin yang ada di contoh ini. Tapi kalau misalkan dapat rumus yang berbeda, misal kalian diminta untuk mencari RI.KJ, berarti nanti kalian harus menyesuaikan seperti itu juga. Kalian bisa menyesuaikan sesuai contoh yang ada di layar ini.
Aku langsung masukin rumus yang ini ya guys, karena contohnya di sini sama dengan yang ada pada soal. Jadi langsung aku masukin sama dengan 4 kali buka kurung 4, kemudian klik RIK, terus kasih kuadrat 2, pangkat 2, kemudian tutup kurung, ditambah dengan buka kurung, masukin RJK, nilai RJK-nya, kemudian pangkat 2, kemudian tutup kurung, udah tutup kurung, dikurang, buka kurung lagi, klik 2, dikali dengan RIK, kemudian dikali lagi dengan RJK, ya, kemudian dikali lagi dengan RIJ teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di rumus itu tutup kurung lagi, kemudian slash buka kurung 1 minus buka kurung RIJ, kemudian pangkat 2, kemudian tutup kurung 3 kali, dipangkat, kemudian masukin 0,5. Ini kalau yang ini nggak usah dipakai kurung lagi ya, seperti yang ada pada rumus Excel di korelasi parsial, karena di sini udah tertera, di sini ada kurungnya. Langsung di enter dan keluar hasil. Nah, ini dia teman-teman cara menghitung korelasi dari korelasi produk momen, korelasi parsial, dan korelasi ganda teman-teman. Nah, aku pengen ngasih tahu juga ke kalian gimana sih untuk ngerjain soal untuk menghitung nilai persen hubungannya nih, Untuk menghitung persen hubungannya itu, rumusnya itu kalian harus masukin sama dengan, kalian masukin sama dengan, kemudian kalian masukin angka dari hasil korelasi produk momen, misalnya diminta RIK tuh nilai persennya hubungannya berapa, masukin berarti sama dengan, kemudian klik RIK, kemudian ditambah pangkat 2, kemudian dikali 100% teman-teman, dikali 100% dan enter. Aku lupa, di sini kalian bisa lihat ya, kalau aku salah klik berarti salah ini, harusnya kita cek ulang lagi. Aku tadi harusnya ditambah ya, itu malah sama dengan, kita ulang lagi, sama dengan, kemudian klik RIK-nya, ditambah dengan 2, ditambah dengan pangkat 2, pangkat 2, kemudian dikali dengan 100%, enter. Masih salah aja guys, dan ternyata nggak pakai tambah ya. Selanjutnya juga sama sini, tadi kan di atas salah ya, aku lanjutin lagi yang di bawah, berarti kayak gini guys teman-teman, maaf ya. Sama dengan, kemudian kita klik RJK, ini soal yang RJK, kemudian dipangkatin 2, kemudian dikali 100%, enter. Nah, itu dia caranya teman-teman. Hasilnya dapat ya, udah kita dapetin. Dan untuk keseluruhannya, untuk mencari nilai persen hubung, baik itu di korelasi produk momen, kemudian di korelasi parsial, dan korelasi ganda pun untuk mencari nilai persen hubungnya itu sama aja. Jadi kita langsung aja kerjain ya teman-teman. Di sini langsung kita sama dengan klik pangkat 2 dikali 100%, enter. Oke, kita udah dapet. Kemudian juga untuk di sini juga kita masukin sama dengan, kemudian kita klik korelasi parsial RIK titik C di pangkat 2, kemudian dikali dengan 100%, enter. Ini bawahnya juga sama dengan, kemudian klik di sebelahnya, kemudian pangkat 2 dikali 100% dan enter. Ini gak ketemu nih guys. Sama dengan klik pangkat 2 dikali 100%. Nah, ini dia hasilnya, dapat ya. Dan juga untuk yang korelasi ganda 2 prediktor itu sama aja sih semuanya teman-teman. Kalian gak usah pusing karena cara ngitungnya itu mau dikorelasi apa aja itu sama aja. Nggak ada yang perlu kalian ubah lagi, langsung masukin rumusnya dan jadi gitu teman-teman untuk cara mencari nilai persen hubung tiap korelasinya. Nah, sekarang kita nih udah dapat ya dari korelasi produk momen, kemudian nilai persen hubungnya, terus korelasi parsial dan korelasi ganda kita udah dapat ya.
Dan kita harus kasih batas acuan kritis korelasi. Berapa sih batasan acuan kritis korelasinya ini? Kita udah lihat ya, itu rumusnya adalah karena di sini jumlah 17, berarti yang kita masukin adalah N17 itu harus dikurang 1. Berarti nanti hasilnya 16 ya teman-teman. Nah, kita udah tahu nih dapat 16. Kita lihat di nilai-nilai produk memenuhi. Kalau kalian lihat di layar ini udah aku kasih lihat fotonya ya. Kita cari taraf signifnya. Signifnya pada angka 16 di taraf 5% ya. Kita pakai 5%. Dan di sini udah kita lihat ini kalau kalian lihat di kursor di 16. 16 itu 0,497. Berarti kita tulis batas kritisnya itu di 16 sama dengan 0,497 pada taraf signifnya 5% nih teman-teman. Oke, udah dapat ya. Oke, selanjutnya kita harus menganalisis lagi nih teman-teman. Ini semuanya udah kita kerjain nih. Dah. Tinggal perintah terakhir yaitu kita jangan lupa untuk menganalisisnya teman-teman. Dianalisis lagi nih dari semua soal yang udah kita kerjain dianalisis. Dan yang pertama di sini kalau sebenarnya ini udah aku kerjain ya teman-teman. Aku lupa ngapus lagi. Di sini udah ada RIK. Kalau kita cek nilai RIK, ini nilainya. Bukannya nilai hubung ya, kalau udah dianalisis kita pakai yang nilai hasil dari penghitungan pakai rumus korelasi produk momen, korelasi parsial, kemudian korelasi ganda. Itu kita hitung untuk membandingkan itu pakai nilai-nilai itu teman-teman. Nah, kita bisa lihat nilai RIK itu 0,52. Itu pastinya di atas dari 0,49 yang artinya di situ itu ada hubungan antara I dan K-nya itu ada hubungan guys. Kita bisa tulis analisisnya, artinya di antara keduanya terdapat hubungan. Nah, gitu. Hubungan yang kalau kita lihat itu kan tadi nilai 0,52. Kalau kita bisa lihat ini sebagai acuannya ya. Ini acuannya yang udah dikasih. Itu kalau 0,52 berarti masuk ke sedang ya teman-teman, dari 0,41 hingga 0,6 itu sedang ya, karena yang kita ini ada di 0,52 berarti ada di antaranya yaitu berarti kita tulis lagi hubungan dalam kurung sedang. Seperti itu. Di bawahnya juga kalian biar lebih jelas lagi ya, kayak RIK lebih besar daripada R tabel. Itu gimana sih? Ini bingung. Kalian klik ulang lagi aja hasilnya tadi. Itu berarti 0,527551621 lebih besar dari R tabel ya. R tabel itu yang ini guys. R tabel nih, ini R tabelnya lebih besar gitu. Nah, untuk yang selanjutnya juga RJK. Kalau kita lihat RJK-nya di sini, RJK-nya itu 0,69 ya. Kita tulis langsung aja 0,6963 terus 61 884 ternyata lebih besar daripada R tabelnya teman-teman. Kenapa lebih besar? Tadi itu R tabelnya itu 0,497. Jadi artinya di antara, aku suka tipu nih, sorry ya, di antara keduanya terdapat hubungan yang kalau 0,69 berarti kuat ya guys teman-teman. Di sini kita bisa lihat kuat, berarti hubungannya kuat, tutup kurung. Oke, selanjutnya itu yang RJI lagi nih teman-teman. Di RJI ini kalian bisa lihat RJI itu berapa sih nilainya? Berarti kita masukin nilainya lagi 0,57, kemudian 96, kemudian 2111. Nih, satu banyak banget nih. Aduh, gawat. Kemudian ternyata lebih besar juga ini dari R tabel. Sorry, aku dari awal nulisnya R tabel terus ya. Harusnya R tabel ini kita ganti dengan angka 0,497.
nanti 0,497 yang di bawah. Seterusnya pun juga seperti itu. Jadi biar data lebih jelas, biar teman-teman juga lebih paham. Sorry ya kalau misalnya berbelit ini teman-teman. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat ternyata ini lebih besar benar ya. Berarti artinya juga sama aja seperti yang di atas, bahwa di antara keduanya itu terdapat hubungan. Hubungannya seperti apa kekuatannya? Nah, kalau kalian bisa lihat dari samping itu karena dia 0,57 berarti dia masuk ke taraf yang sedang. Seperti itu teman-teman. Nah, lanjut nih. Tadi yang korelasi produk momen udah kelar, kita masuk ke korelasi parsial jenjang pertama. Ini di sini kita bisa lihat RIK titik J-nya hasilnya tadi itu 0,21897887. Ternyata dia lebih kecil nih teman-teman, lebih kecil daripada 0,497. Yang artinya itu teman-teman, artinya adalah di antara keduanya tidak terdapat hubungan. Waduh, ini nggak ada hubungan ya, gawat banget ini. Apa kasihan banget nggak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Jadi kalau kita mau tetap masukin ke kategori, dia ini masuk ke kategori lemah. Atau enggak, sebenarnya dia ada hubungan tapi dia tuh lemah banget. Jadi hubungannya itu lemah. Atau enggak kita ganti aja kalimatnya. Ada hubungan tapi lemah. Dapat hubungan yang lemah. Aduh, ini aku suka tipu, maaf ya. Lanjut, di nomor 5 itu kita bisa lihat RJK titik I ternyata lebih besar daripada R tabel. Ya benar, kita bisa lihat di sini untuk hasil dari hitungan korelasi parsial di RJK titik I ini 0, kita langsung tulis saja 0,5564 kemudian 20 8974 ternyata lebih besar daripada 0,497 teman-teman. Nah, berarti itu artinya seperti apa? Seperti biasa. Di antara keduanya terdapat hubungan yang apa yuk? Kalau tadi udah 5 ya, berarti sama aja dengan yang kayak nomor 3 tadi, dia hubungannya sedang, statusnya sedang ini. Dan untuk yang terakhir RJ.IK ini yang masuk korelasi ganda ya. Korelasi ganda itu tadi hasilnya kita bisa lihat di atas ini. Atas itu hasilnya 0,712734395. Ternyata dia lebih besar daripada R tabelnya itu 497. Yang artinya teman-teman, artinya adalah di antara keduanya terdapat hubungan. Karena dia lebih besar. Kalau dia lebih besar berarti ada hubungan sebenarnya. Kalau lebih kecil berarti sebenarnya dia nggak ada hubungan. Kayak gitu. Tapi ya tetap aku tulis aja deh di sini biar lebih jelas lagi. Tidak ada hubungan nih. Biar nanti nggak salah paham. Tidak terdapat hubungan. Nah, oke, kita lanjut balik ke yang soal di bawah. Dia terdapat hubungan. Nah, hubungannya sekencang apa sih? Dia kan hasilnya 0,71. 71 itu pada angka mana nih guys? Angka di antara 0,61 hingga 0,80. Berarti itu artinya kekuatan hubungannya itu kuat gitu. Gitu deh semua teman-teman, kalian bisa lihat di sini ya. Hasilnya udah jelas. Sudah jelas semuanya, semoga video ini bermanfaat. Buat kalian yang masih bingung gimana sih cara ngitung korelasi produk teman, korelasi parsial jenjang pertama, dan korelasi ganda, serta nilai persen hubung, mencari batas acuan, dan analisisnya itu bakal seperti apa. Dan di sini udah aku jelasin juga, di sini udah ada rumusnya, ada patokan nilai taraf signifnya, dan tingkat kekuatan hubungan atau korelasinya. Terima kasih Bu yang udah nonton.